Hari ini cinta punya terlalu banyak istilah. Kata anak zaman sekarang, love bombing, ghosting, gaslighting, toxic relationship, benching, sampai self-love. Seolah-olah manusia modern berhasil menciptakan kamus baru tentang perasaan. Padahal ribuan tahun lalu, manusia juga pernah hancur karena cinta. Bedanya hari ini kita terlalu sibuk menamai luka, sampai lupa memahami maknanya. Katanya takut red flag, tapi diam-diam tertarik pada perhatian yang berlebih. Katanya self-love, tapi masih menggantungkan nilai diri dari siapa yang membalas pesan. Katanya ghosting itu kejahatan emosional, sementara dirinya pun sering hadir setengah hati. Katanya mereka haus digital affection, validasi, story view, dan kata sapaan. Selamat tidur, selamat makan, hai aku rindu. Seolah perhatian kecil bisa mengisi kekosongan besar dalam diri manusia. Dan anehnya, semakin banyak istilah tentang cinta, semakin banyak orang bingung tentang cinta itu sendiri. Dulu ada kisah cinta yang sangat indah, perjalanannya. Memang tak seindah romansa di film-film, memang tak sepuitis lirik-lirik lagu yang kalian suka. Tapi tidak ada toksik, tidak ada tren tentang red flag, tidak ada kata healing, attachment issue. Mereka dulu tetap diuji oleh rasa yang sama, obsesi, ketertarikan, kehilangan, godaan, penolakan, dan keinginan untuk memiliki seseorang. Bedanya, kisah ini tidak sibuk membahas istilah dan efek fenomenanya. Kisah itu justru membahas bagaimana manusia menjaga dirinya ketika cinta datang bersamaan dengan godaan. Karena yang paling penting bukan seberapa rumit istilah percintaan hari ini, tetapi apakah cinta membuat manusia kehilangan arah atau justru mengenal batas? Apakah anugerah yang kita rasakan bisa mendekatkan pada kematangan iman? Atau malah membuat kita rela menghancurkan diri sendiri demi sebuah hal yang mengatasnamakan cinta? Dan dari semua kisah cinta yang pernah diceritakan sejarah, mungkin kisah Yusuf dan Zulaikha lah salah satu cermin terbaik tentang bagaimana manusia berhadapan dengan rasa, nafsu, kesetiaan, kesabaran, dan kehilangan. Mesir pernah memiliki seorang perempuan bangsawan yang hidup dalam segala kemewahan. Namanya Zulaikha. Ia memiliki istana, jabatan, pelayan, dan kehormatan. Namun seperti banyak manusia hari ini, kekosongan hati tetap bisa tinggal di tempat paling mewah sekalipun. Di waktu yang sama, datanglah seorang pemuda asing ke negeri itu. Seorang budak yang dijual murah oleh saudara-saudaranya sendiri. Tidak punya keluarga, tidak punya kekuasaan, tidak punya perlindungan. Namanya Yusuf alaihi salam. Al-Quran menggambarkan awal kisah itu dengan sangat sunyi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa syarahu bisyamanin bakhsin. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah. Surat Yusuf ayat 20. Bayangkan, manusia yang kelak akan memimpin Mesir justru pernah dianggap tidak berharga. Dan mungkin itu juga yang dirasakan banyak anak muda hari ini. Merasa tidak cukup dicintai, tidak cukup dilihat, tidak cukup dianggap berarti. Namun Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar untuk Yusuf. Ia tumbuh di dalam istana. Wajahnya indah, akhlaknya tenang, cara berbicaranya lembut. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Zulaikha mulai memperhatikan Yusuf. Awalnya mungkin kagum, lalu nyaman, lalu penasaran. Lalu rasa itu berubah menjadi obsesi. Inilah sisi manusia yang jarang dibicarakan. Tidak semua cinta tumbuh dengan sehat. Kadang rasa berubah menjadi keinginan untuk memiliki secara mutlak. Dan hari ini, itu terjadi di mana-mana. Orang ingin dicintai sepenuhnya, ingin selalu dibalas cepat, ingin jadi pusat perhatian seseorang, ingin memiliki akses penuh terhadap hidup orang lain.
Ketika tidak mendapatkannya, lahirlah manipulasi, drama, playing victim, bahkan penghancuran diri. Ribuan tahun lalu, di dalam Al-Quran sudah digambarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha, dan perempuan yang dia tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Lalu ayat itu menjadi sangat dramatis. Wa ghallaqatil abwab, dan dia menutup pintu-pintu. Surat Yusuf ayat 23. Bayangkan suasananya. Istana sepi, pintu terkunci, tidak ada manusia lain, tidak ada kamera, tidak ada yang akan tahu. Dan Zulaikha berkata, marilah mendekat kepadaku. Inilah titik yang membuat kisah Yusuf berbeda dari kebanyakan kisah cinta hari ini. Yusuf tidak sedang melawan perempuan, ia sedang melawan dirinya sendiri. Hari ini banyak orang berkata, yang penting saling suka, yang penting sama-sama mau, yang penting follow perasaan. Tapi Yusuf mengajarkan, tidak semua rasa harus diikuti. Lalu Yusuf berkata, qala ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Yusuf ayat 23. Kalimat pendek, tapi sangat mahal untuk zaman hari ini. Karena di era ketika manusia memuja validasi dan kenikmatan instan, Yusuf justru memilih menjaga batas. Dan yang lebih menyakitkan, seringkali orang yang menjaga diri malah terlihat kalah. Yusuf lari. Al-Quran menggambarkannya seperti adegan di film. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wastabaqal baba, dan keduanya berlomba menuju pintu. Surat Yusuf ayat 25. Zulaikha mengejar, menarik bajunya dari belakang hingga robek. Lalu pintu terbuka. Suaminya berdiri di depan mereka. Dan seperti banyak drama hari ini, orang yang bersalah justru lebih dulu memainkan narasi. Zulaikha berkata, qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyus jada aw azabun alim. Apakah balasan bagi orang yang ingin berbuat buruk kepada istrimu selain dipenjara atau dihukum? Yusuf ayat 25. Hari ini kita menyebutnya gaslighting, membalikkan fakta, menjadikan korban seolah pelaku. Namun Allah menunjukkan kebenaran. Bukti itu ada pada baju Yusuf. Jika robek di depan, Yusuf bersalah. Jika robek di belakang, Yusuf sedang melarikan diri. Dan ternyata baju itu robek di belakang. Yusuf tidak kalah oleh godaan. Ia memilih kehilangan kenyamanan daripada kehilangan dirinya sendiri. Tetapi kisah ini belum selesai. Karena kadang menjaga diri tidak langsung membuat hidup menjadi mudah. Berita itu menyebar ke seluruh kota. Perempuan-perempuan mulai membicarakan Zulaikha. Mereka mengejeknya dengan narasi perempuan bangsawan yang tergila-gila pada budaknya sendiri. Lalu Zulaikha mengundang mereka ke istana. Makanan disiapkan. Pisau diberikan di tangan masing-masing. Dan ketika Yusuf masuk, semuanya terdiam. Di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatim minhunna sikina wa qalat. Maka ketika mereka melihat Yusuf, mereka kagum kepada ketampanannya dan mereka melukai tangannya sendiri. Surat Yusuf ayat 31. Mereka bahkan tidak sadar pisau itu mengiris tangan mereka. Dan mereka berkata, in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia. Surat Yusuf ayat 31. Inilah realitas manusia, kadang kita mudah menghakimi orang lain. Sampai kita berada di posisi yang sama. Namun yang paling mengejutkan adalah keputusan Yusuf setelah semua itu. Ia berkata, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka.
Surat Yusuf ayat 33. Bayangkan, Yusuf lebih memilih penjara daripada menyerahkan prinsipnya. Hari ini banyak orang rela menghancurkan harga dirinya demi tidak ditinggalkan seseorang. Sementara Yusuf rela kehilangan kebebasan demi menjaga kehormatan dirinya di hadapan Allah. Dan benar, Yusuf dipenjara. Orang baik tidak selalu langsung menang. Orang yang menjaga diri tidak selalu langsung bahagia. Kadang justru mereka harus melewati kesepian panjang terlebih dahulu. Namun waktu berjalan, budak itu akhirnya keluar dari penjara, menjadi orang terpercaya, lalu naik menjadi penguasa Mesir. Dan menariknya, ketika Yusuf sudah berada di puncak, kisah lama itu kembali datang. Zulaikha telah berubah. Waktu menghancurkan kecantikannya. Obsesi menghabiskan hidupnya. Dan untuk pertama kalinya ia memahami bahwa selama ini ia tidak benar-benar mencintai Yusuf dengan benar. Karena cinta sejati bukan tentang memiliki secara paksa, tetapi tentang belajar mengenal Tuhan melalui kehilangan. Sebagian riwayat menceritakan bahwa pada akhirnya Zulaikha bertobat dan dipertemukan kembali dengan Yusuf dalam keadaan yang berbeda. Lebih tenang, lebih matang, dan tidak lagi dibutakan obsesi. Entah bagaimana detail akhirnya. Satu hal yang pasti, kisah Yusuf bukan sekedar kisah tentang wajah tampan dan perempuan bangsawan. Ini adalah kisah tentang manusia yang diuji oleh rasa. Tentang bagaimana cinta bisa mengangkat manusia atau menghancurkannya. Tentang bagaimana nafsu bisa menyamar menjadi perhatian. Dan tentang bagaimana menjaga diri di zaman penuh godaan selalu menjadi perjuangan paling sunyi. Dunia hari ini kehilangan arah dalam memaknai cinta. Manusia modern membicarakan relationship goals setiap hari. Tetapi semakin banyak hati yang kosong. Semakin banyak orang takut sendirian. Namun juga terlalu dekat dengan hal-hal terlarang. Semakin mudah mengatakan, aku cinta kamu. Namun semakin sulit menjaga kesetiaan dan tanggung jawab. Cinta hari ini terlalu sering dibangun di atas perasaan yang labil. Tak heran, banyak perpisahan yang tak menyenangkan. Karena memang perasaan manusia diuji tidak akan pernah stabil. Hari ini sayang, besok bosan. Hari ini merasa cocok, besok merasa kehilangan perasaan. Hari ini memperjuangkan, besok menghilang tanpa penjelasan. Dan itulah sebabnya Allah tidak membangun cinta manusia hanya dengan rasa. Allah memberi manusia aturan, batas, komitmen, tanggung jawab. Dan banyak manusia hari ini mengira itu membatasi kebebasan. Padahal justru itulah bentuk kasih sayang Tuhan kepada manusia. Karena Tuhan lebih tahu seberapa rapuh hati manusia. Lihatlah bagaimana dunia hari ini menormalisasi hubungan tanpa arah. Dekat tanpa kepastian, intim tanpa tanggung jawab, cemburu tanpa status, memberi harapan tanpa keberanian untuk menetapkan hubungan. Semua ini merasakan hangatnya cinta, tetapi takut memikul beratnya tanggung jawab. Padahal cinta sejati bukan hanya tentang siapa yang membuatmu nyaman, tetapi siapa yang membuatmu lebih dekat kepada Tuhan. Dan itulah mengapa Nabi Yusuf begitu penting untuk generasi hari ini. Karena Yusuf mengajarkan menjaga diri bukan berarti lemah. Menolak godaan bukan berarti tidak punya rasa. Dan menahan diri bukan berarti membunuh cinta. Justru kadang bentuk cinta tertinggi adalah kemampuan untuk berkata, aku menginginkanmu, tapi aku lebih takut kehilangan Allah. Hari ini banyak orang mengejar chemistry. Padahal rumah tangga tidak dibangun hanya dengan chemistry. Ia dibangun dengan iman, amanah, kesabaran, dan tanggung jawab. Perasaan bisa membuat dua manusia saling mendekat. Tetapi hanya nilai agama yang mampu membuat mereka tetap bertahan ketika rasa sedang turun.
Karena cinta tanpa arah Tuhan sering berubah menjadi posesif yang dianggap perhatian, obsesi yang dianggap kesetiaan, kontrol yang dianggap kepedulian, dan ketergantungan emosional yang dianggap cinta sejati. Padahal cinta yang sehat tidak membuat manusia kehilangan dirinya. Cinta yang benar tidak menjauhkan manusia dari Tuhan. Dan cinta yang diberkahi tidak dibangun dengan melanggar batas-batas yang Tuhan tetapkan. Allah tidak melarang manusia mencintai, karena rasa itu fitrah dan anugerah. Bahkan Allah mengajarkan bahwa hati manusia terlalu berharga jika tidak dihiasi keindahan dan hadiah fitrah dan anugerah. Maka dalam agama, cinta diberi jalan yang jelas, ta'aruf, komitmen, pernikahan, tanggung jawab, dan kesetiaan. Karena Tuhan tahu, hubungan tanpa arah sering meninggalkan luka paling dalam. Dan mungkin inilah pesan paling indah dari kisah Yusuf dan Zulaikha, bahwa cinta yang hanya mengejar hasrat dan akan melelahkan manusia, tetapi cinta yang dibimbing iman akan menenangkan manusia.